Bab 091. Iya, aku janji nggak akan angkat yang berat-berat, biar Mas Adnan yang ambil bagian, Natasha berjanji. Aku tersenyum mendengar janjinya, semoga saja dia tidak ngeyel, biasanya dia hanya pura-pura mengiyakan, padahal nanti tetap melakukannya. Natasha memakaikan arloji di tanganku, lalu memakaikan jasku juga. Aku pergi ya, ingat pesanku, jangan bawa barang-barang apapun nanti, cukup milih aja. Aku menegaskan. Lagi. Iya, janji. Natasha mengacungkan dua jarinya. Sini, kiss dulu, buat tambahan energi. Pintaku. Natasha mendekat. Aku mencium bibirnya lama, aroma strawberry dari lip gloss-nya sangat wangi, serasa aku sedang melumat strawberry di bibirnya. Dia masih sama seperti dulu, masih suka memakai lip gloss strawberry setiap hari. Natasha mendorongku pelan, dia melepaskan tautanku dari bibirnya. Lama banget, kamu kan mau ke kantor, nanti telat loh, protesnya. Hehehe, maaf, habisnya manis sih, kayak strawberry, jawabku. Natasha tersipu. Aku berangkat ya, pamitku, lalu mencium keningnya. Ya, jawabnya. Aku mengusap perutnya dulu dan berpamitan pada baby boy juga. Setelah itu aku keluar dari kamarku, Natasha mengantar kepergianku dari ambang pintu kamar. Nanti kalau Nyonya minta diantar berbelanja, kamu jangan biarkan dia bawa apapun ya, aku berpesan. Pada Adnan. 124. Baik, Tuan. Saya pastikan Nyonya nggak akan bawa apapun yang berat, jawab Adnan patuh. Makasih, ucapku. Aku lalu masuk ke mobil dan segera pergi. Sebenarnya, Natasha mengajakku berbelanja keperluan bayi kami hari ini, tapi aku harus ke kantor dan tak bisa menemaninya. Jadi, niat untuk membeli perlengkapan bayi kami undur hingga hari Minggu tiba, supaya kami juga bisa menghabiskan waktu berdua di hari Minggu. Kandungan Natasha yang sudah besar itu, membuat kami harus gegas bersiap, mempersiapkan segala keperluan bayi kami, dari A sampai Z. Belum lagi, kami juga akan mengadakan acara syukuran 7 bulanan di hari tepatnya kandungan Natasha berusia 7 bulan, sepertinya kami akan banyak mempersiapkan segala sesuatunya untuk itu. Dert. Ponselku bergetar, ada panggilan masuk. Aku memeriksanya. Fandi. Ada apa dia telepon? Gumamku. Aku memasang earphone di telingaku dan menerima telepon darinya. Hai, sapanya. Hai, tumben telepon gue, ada apa? Tanyaku. Ada perlu, bisa kita ketemu? Tanyanya. Perlu apa? Ada perlu aja, bisa ketemu gak? Kapan? Lu senggang kapan? Dibilang senggang sih gue gak senggang, karena ini juga mau pergi ke kantor. Tapi kalau lu mau ketemu, mending lu ke kantor gue aja, biar lebih santai ngobrolnya, jelasku. Oh gitu, oke lah, gue bakal ke kantor lu nanti, jawabnya. Oke, balasku. Fandi mematikan teleponnya. Tumben sekali dia ingin bertemu denganku, biasanya jika dia ingin bertemu, maka ada sesuatu yang penting. Tapi apa? Aku tak tahu, lebih baik aku segera sampai di kantor dan bertemu dengannya nanti.
125. Tiba di kantor, aku disambut hormat oleh para staf dan karyawanku. "Selamat pagi, bos." Sapa mereka. "Pagi," balasku ramah. Aku langsung saja masuk ke dalam lift untuk naik ke ruanganku. Tiba di lantai atas, aku keluar dari lift dan berjalan ke arah ruanganku. "Pagi, bos." Sapa Hanan. "Pagi," balasku. "Rahmat kemana?" tanyaku. Tumben aku tak melihat dia jam segini, biasanya dia sudah standby duduk di ruangannya. "Kayaknya gak masuk lagi, bos." jawab Hanan. "Kenapa? Apa dia sakit?" tanyaku. "Kurang tahu juga, bos. Tapi Mila juga ikutan gak masuk, mungkin mereka lagi ada masalah internal," jawab Hanan. "Oh, mungkin benar, lagi ada masalah internal, makanya mereka gak masuk bersamaan," timpalku. Hanan mengangguk. "Apa Rai sudah datang?" "Sudah, bos. Sejak tadi sudah ada di ruangannya," jawab Hanan. "Oke, saya permisi ke ruangan saya dulu." Aku permisi padanya. Hanan mengangguk lagi. Aku pun pergi ke ruanganku, namun sebelum sampai di ruanganku, langkahku terhenti di depan pintu ruangan Raihan, yang bersebelahan dengan ruanganku. Aku melihat sedikit celah pintunya yang terbuka. Entah mengapa, tapi aku ingin mengintip, jadi aku mendekat dan sedikit mengintip ke dalam sana. Tidak ada yang aneh, hanya terlihat Raihan sedang sibuk bekerja. Namun, sepasang earphone terpasang di telinganya, dan dia juga tengah berbicara dengan seseorang. "Maaf, tapi saya nggak ada hubungan dengan Anda, dan Amira sekarang adalah istri saya. Jadi saya mohon jangan ganggu hubungan kami," ku dengar Raihan mengatakan itu. Aku tak tahu dia berbicara dengan siapa, tetapi dari yang aku dengar, Raihan seperti menahan diri untuk tak marah. "Mas, saya mohon sekali, jangan pancing emosi saya. Saya sudah sangat sabar menghadapi Anda yang mengganggu kami, saya berusaha untuk mengacuhkan Anda, tapi Anda tetap saja mengganggu saya. Maunya Mas ini apa? Anda yang meninggalkan Amira dan selingkuh dengan wanita lain, lalu Anda juga sekarang ingin mengambil Amira dari saya. Apa maksudnya ini? Amira istri saya sekarang, jangan pernah berharap dia akan saya relakan." Raihan yang sejak tadi sangat bersabar itu, akhirnya marah juga. Dan untuk pertama kalinya aku melihat Raihan sangat marah. 126. Aku yakin, orang yang berbicara dengannya adalah mantan suami Amira yang brengsek itu. Untuk apa dia mengganggu Raihan dan Amira? Bukankah dia sendiri yang meninggalkan Amira demi selingkuhannya? Dasar pria tak bermoral, istri orang kok masih dipepet. Mungkin dia menyesal telah meninggalkan Amira demi wanita yang jauh berbeda dengan Amira segalanya, dan dia mulai berpikir untuk merebut Amira lagi setelah melihat Amira bahagia dengan Raihan. Brak. Prang. Aku terkejut mendengar suara itu dari dalam ruangan Raihan. Aku penasaran dan kembali mengintip. Aku terkejut bukan main, saat melihat tangan Raihan mencengekram gelas yang sudah pecah dan membuat telapak tangannya berdarah. Sepertinya Raihan membanting gelas itu dengan tangannya sendiri, hingga mengakibatkan tangannya terluka. Dia juga tampak murka, tubuhnya bergetar, dia lebih menyeramkan daripada aku ketika marah. Pemandangan itu membuatku sadar,
Raihan tak selembut kelihatannya, dia juga memiliki sisi gelap seperti aku ketika seseorang mengusiknya. Hei, lu ngapain? Tiba-tiba suara itu mengejutkan aku. Aku berbalik. Astaga, lu ngagetin gue aja. Aku sungguh terkejut dibuatnya. Dia adalah Fandi. Fandi menempelkan jari telunjuknya di bibir, memintaku untuk diam. Dia lalu menarik tanganku dan membawaku masuk ke dalam ruang kerjaku. Ada apa sih? Tanyaku heran. Heran dengan sikap Raihan dan Fandi juga, ada yang tak beres. Lu jangan dekati Kak Raihan dulu buat saat ini. Maksud gue jangan bahas apapun soal rumah tangganya sama dia, pinta Fandi. Kenapa? Tanyaku. Ada masalah besar dalam rumah tangga Amira dan Raihan, makanya gue pengen ketemu sama lu selaku kakaknya Raihan, jawab Fandi. Masalahnya apa? Fandi memintaku untuk duduk dahulu, kami pun duduk bersama. Aldo, mantan suami Amira kayaknya melakukan sesuatu sama Amira, ucap Fandi. Sesuatu kayak apa? Entah apa itu, tapi tiba-tiba Amira jadi membangkang Kak Raihan, dia juga berani melawan Raihan yang melarang dia menemui Aldo. Amira selalu memaksa untuk bertemu Aldo, katanya dia masih cinta sama Aldo dan 127. Gak cinta sama Kak Raihan lagi, jelas Fandi. Aku tercengeng. Bagaimana mungkin? Bukankah Amira dan Raihan saling mencintai? Maksudnya apa? Gak mungkin lah Amira tiba-tiba berubah kayak gitu, dia cinta banget kok sama Rai, mana mungkin dia jatuh cinta lagi sama mantan suaminya. Aku tak yakin dengan cerita Fandi. Itu dia yang bikin kita bingung, Jas. Ini aneh, Amira yang biasanya lugu, penurut dan sayang sama Kak Raihan, tiba-tiba jadi agresif dan suka membangkang suaminya, dia juga gak jarang akan memarahi suaminya karena menghalangi dia bertemu Aldo. Intinya, Amira kayak kepelet gitu sama si Aldo, dia kayak cinta lagi sama si Aldo dan lupa akan kesalahan si Aldo, jelas Fandi lagi. Pelet. Zaman sekarang mana ada sih yang begituan? Gue aja gak percaya sama hal mistis kayak gitu, aku tak percaya dengan hal macam itu sejak dulu, bagiku hanya sebuah ilmu hitam yang sulit ditafsirkan. Iya sih, tapi pelet itu memang ada, walaupun zaman modern, masih banyak dukun yang punya ilmu kayak gitu, dan anak muda juga banyak yang datang ke dukun buat pelet orang yang mereka mau, Fandi menuturkan pendapatnya. Fan, pelet zaman sekarang itu bukan jampi-jampi lagi, tapi duit yang banyak dan good looking, itu yang bisa narik perhatian cewek, timpalku. Ah lu. Serius dong. Fandi marah padaku, karena aku tak menanggapinya serius. Kalaupun iya, terus gue bisa apa? Gue ini bukan orang berilmu yang bisa menangkal sihir, gue bisa apa coba? Timpalku lagi. Gue gak minta lu buat menangkal sihir, gue cuma mau minta bantuan lu supaya bantuin gue ngatasi akar masalahnya aja, jawab Fandi serius. Akar masalahnya apa? Aldo, dia akar masalahnya, kita harus tangkap dia dan interogasi dia supaya ngaku dan cabut peletnya, supaya Amira dan Kak Raihan bisa harmonis lagi, bisik Fandi di telingku. What? Lu minta gue jadi penjahat lagi? Tanyaku kaget dengan rencananya.
Siapa yang minta lu jadi penjahat? Gue cuma mau lu bantuin gue buat tangkap dia, terus kita hukum dia. Kalau nggak kayak gitu, bisa-bisa hubungan Kak Raihan dan Amira hancur, mana Amira lagi hamil pula, gue cemas sama kandungannya, tutur Fandi, seperti sangat peduli pada hubungan Raihan dan Amira. Terus, kenapa gak minta bantuan Jonathan aja? Tanyaku. Gila lu. Dia polisi, kalau gue tangkap si Aldo cuma buat kasih hukuman, yang ada malah gue yang dijeblosin ke penjara. Mau jeblosin si Aldo pun gue gak ada bukti kesalahan dia apa, Fandi malah mengomel. Benar juga, aku setuju padanya. Terus, gue harus gimana? Tanyaku lagi. Nanti gue akan kasih tahu lu rencana selanjutnya, jawab Fandi. Oke, jawabku. Fandi kemudian segera pergi setelah menceritakan alasannya ingin bertemu aku. Mungkin dia takut Raihan tahu kalau dia datang ke kantor untuk menceritakan masalahnya padaku. 128. Tapi jujur saja, mengingat bagaimana Raihan sangat marah tadi, membuatku ngeri, memang orang pendiam itu jangan dianggap remeh. Mereka akan lebih mematikan ketika mereka marah. Tok tok tok. Pintu ruanganku diketuk. Masuk. Ucapku. Pintu terbuka, dan Raihan masuk dengan tangan kanannya yang diperban. Selamat pagi, Kak. Sapanya ramah seperti biasa. Pagi, balasku. Ini berkas yang kakak minta kemarin. Raihan menyodorkan berkas yang dibawanya padaku. Makasih, ucapku. Aku fokus pada tangannya, apakah aku harus bertanya? Rai, tangan kamu kenapa? Aku memberanikan diri bertanya. Ah, ini, cuma kecelakaan kecil tadi, gak sengaja kena serpihan gelas yang pecah, jawabnya. Kecelakaan kecil ya. Lalu kena serpihannya tanpa sengaja. Tentu saja, kamu kan menang sengaja memecahkan gelasnya, mana mungkin tak terluka. Teruslah berbohong, Rai. Udah diobati? Tanyaku. Sudah, Kak. Jawabnya. Kalau kamu merasa butuh istirahat, kamu istirahat aja, Rai. Jangan memaksakan diri bekerja, saya juga gak memaksa, ucapku. Saya gak apa-apa kok, saya permisi, Kak. Raihan permisi dan keluar dari ruanganku. Ah, kenapa harus ada masalah dalam hubungan bahagia Raihan dan Amira? Padahal aku sudah lega sekali melihat Raihan bahagia bersama istrinya dan sedang bersiap menyambut kehadiran anak mereka. Tapi kenapa masalah harus muncul, mengganggu hubungan mereka yang sudah bahagia itu? Kenapa juga si Aldo itu harus muncul lagi? Seperti jelangkung saja, datang tak dijemput pulang tak diantar. Kasihan Raihan, si Aldo pasti bukan sekali mengganggunya, tapi sering, hanya saja Raihan mungkin sudah kehilangan kesabaran untuk menghadapinya, sehingga dia sangat marah sekarang. Hati suami mana yang tak sakit, melihat istri yang begitu baik dan penurut seperti Amira tiba-tiba berubah begitu drastis, dan yang lebih parahnya lagi, dia malah ingin kembali kepada mantan suaminya itu. Dugaan Fandi tampaknya benar, Amira tak murni ingin kembali kepada Aldo, dia juga tak murni berubah, semua itu ada campur tangan mistis. 129. Ah, sudahlah, mengapa aku harus percaya hal semacam itu? Seumur hidup aku bahkan tak pernah melihat hantu atau hal mistis lainnya. Dan dengan ini,
Aku harus berpikir terus-menerus untuk percaya. Guys, apakah kalian percaya mistis? Apakah pelet itu ada? 130. Natasha sibuk membereskan barang belanjaannya yang tadi siang dibeli. Dia memisahkan antara barang belanjaan milik kami dan untuk diberikan kepada keluarga Pak Samsul. Dia membeli banyak sekali barang hari ini, bukan barang sih, lebih tepatnya kebutuhan pokok. Sayang, mau kita antar kapan ke rumahnya Pak Samsul semua ini? Tanyanya, menunjuk barang yang sudah dipisahkan tadi.